Iya. Hai. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihdini Kamilian, NIM 18010112065, Lokal A, jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang permohonan pemeriksaan dan pengalihan lisensi hak paten pada mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual yang diampu oleh Ibu Siti Wardah, SIP, MIP. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi hak paten. Paten dikenal istilah invensi dan inventor yang tentunya masih memiliki pengertian dengan hak itu sendiri. Invensi merupakan ide yang berasal dari penemu dalam bidang teknologi, baik produk maupun pengembang dan penyempurnanya. Sedangkan inventor adalah orang yang memiliki ide spesifik dari bidang teknologi tersebut. Inventor bisa seseorang atau beberapa orang yang bekerja sama menghasilkan ide atau produk teknologi untuk mengelola masalah. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hak paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya, dengan tujuan memberikan insentif bagi para inventor dalam melakukan inovasi baru melalui hak eksklusif atas invensi yang dihasilkannya. Yang kedua, permohonan hak paten. Proses pendaftaran paten ini dimulai dengan mengajukan permohonan paten pasal 20 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 menyatakan bahwa paten diberikan atas dasar permohonan, dan pasal 21 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 menyatakan bahwa setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi. Pada dasarnya, permohonan paten harus diajukan oleh inventor dan disertai dengan membayar biaya permohonan kepada Direktorat Jenderal Haki. Dalam permohonan tidak diajukan oleh inventor atau diajukan oleh pemohon yang bukan inventor. Menurut pasal 23 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001, permohonan tersebut harus disertai pernyataan yang dilengkapi bukti yang cukup bahwa ia berhak atas invensi yang bersangkutan, dan inventor dapat meneliti surat permohonan yang dimaksud dan atas biayanya sendiri dapat meminta salinan dokumen permohonan tersebut. Ada dua sistem pendaftaran paten yang dikenal di dunia, yaitu sistem registrasi dan sistem ujian. Menurut sistem registrasi, setiap permohonan pendaftaran paten diberi paten oleh kantor paten secara otomatis. Sedangkan sistem ujian, seluruh instansi terkait diwajibkan untuk menguji setiap permohonan pendaftaran dan bila perlu mendesak pemohon mengadakan perubahan sebelum hak paten tersebut diberikan. Yang ketiga adalah tentang pengumuman dan pemeriksaan substantif. Pengumuman dilakukan dalam hal paten. Biasanya pengumuman dilakukan segera setelah 18 bulan sejak tanggal penerimaan. Sementara dalam hal paten sederhana segera dilakukan 3 bulan sejak tanggal penerimaan. Pengumuman dapat dilakukan lebih awal atas permintaan permohonan dengan biaya tambahan. Pengumuman dilaksanakan selama 6 bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya permohonan paten atau 3 bulan terhitung sejak tanggal diumumkan permohonan paten sederhana. Pengumuman dilakukan dengan menempatkan dalam berita resmi paten yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal dan atau menempatkan pada sarana khusus yang disediakan oleh Direktorat Jenderal yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat. Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan yang pertama, nama dan keluarga negara inventor. Yang kedua,
nama dan alamat lengkap pemohon dan kuasa apabila pemohon diajukan melalui kuasa. Yang ketiga, judul invensi. Yang keempat, tanggal penerimaan. Yang kelima, abstrak. Yang keenam, klasifikasi invensi. Yang ketujuh, gambar. Yang kedelapan, nomor pengumuman. Yang kesembilan, nomor pemohon. Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal yang berkedudukan sebagai pejabat fungsional apabila pemeriksaan melaporkan bahwa invensi yang diminta paten terdapat ketidakjelasan atau kekurangan lain yang dinilai penting. Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis adanya ketidakjelasan atau kekurangan tersebut kepada pemohon atau kuasanya guna meminta tanggapan atau kelengkapan atas kekurangan tersebut. Pemberitahuan secara jelas dan rinci mencantumkan hal yang dinilai tidak jelas atau kekurangan lain yang dinilai penting dengan disertai alasan dan acuan yang digunakan dalam pemeriksaan substantif berikut jangka waktu pemenuhannya. Apabila setelah pemberitahuan pemohon tidak memberikan tanggapan atau tidak memenuhi kelengkapan persyaratan atau tidak melakukan perbaikan terhadap permohonan yang telah diajukan dalam waktu yang telah ditentukan, permohonan tersebut dianggap ditarik kembali dan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon. Yang keempat, pengalihan dan lisensi paten. Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001, paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya atau sebagian karena perwarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal lisensi, pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi pada pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001. Berbeda dengan pengalihan paten, lisensi pada dasarnya hanya bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari paten dalam jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu pula. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.